Kalian mungkin sudah tunggu-tunggu Rana budget dari Tang Jim dan juga Keyvine. And without any further ado, bumper dulu. Kalau yang budget-budget tentu lebih banyak yang suka karena ramah di kantong. Dan kali ini kita kedatangan yang budget-budget dari Keyvine dan juga Tang Jim. Tang Jim yang tentu saja sudah legendaris, tidak lain tidak bukan adalah Ola. Kali ini penerusnya yaitu Ola 2 ya. Dan juga Tang Jim Space 2. Ini posisinya di bawah dan lebih budget dari Tang Jim Space Pro ya. Jadi kalau budgetnya nggak sampai Space Pro, Space 2 ini tetap menarik. Selain itu yang paling murah rasanya ya, ada dari Keyvine, yaitu Keyvine Lorik, yang merupakan inner monitor single dynamic driver dari Keyvine, yang merupakan line up termurah juga kalau nggak salah dari line up Keyvine sih. Kita akan bahas unboxing ketiga barang ini ya di video kali ini. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita mau thanks berat untuk Keyvine dan juga Tang Jim sebagai sponsor video unboxing kali ini. And without any further ado, Buki Club. Oke, kita langsung aja ke barang pertama kita, yaitu Keyvine Lorik 10mm Dynamic Driver Inner Monitor. Boxnya berwarna hitam dengan gambaran inner monitornya di bagian tengah, di bagian kanan kiri polosan ya, dan di bagian atas di sini ada Keyvine 3,5mm Lorik ya. Dan di bagian bawah juga polosan, di bagian speknya ada di bagian belakang. Kalian bisa pause aja untuk melihat spek dari inner monitor satu ini. 0,78mm dual pin juga ya di sini ya, dan plugnya ada yang 3.5 dan USB-C. Bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian, butuhnya USB-C ataukah 3,5. Kalau kalian mau untuk gaming, saya sarankan tetap USB-C sih. Oke, kita langsung buki aja, kita lihat bagaimana penampakan dari Lorik ini ya. Oke. Keyvine Lorik. Ini adalah boxnya. Kita langsung buki aja. Wow, langsung kelihatan inner monitor di dalamnya ya. Kita coba keluarkan sedikit. Oke, di dalamnya ada L-tips bejibun ya di sini. Ada 6 pasang di sini ya. Bisa kalian pilih. Lalu di sini ada kayak semacam pouch gitu yang bertuliskan Keyvine. Yes, seperti ini. Cukup menarik. Dan di sini ada quality certificate QC Pass ya di sini ya. Dan yang terakhir ada manual booknya untuk Keyvine Lorik ini. Oke, kita langsung lihat inner monitornya saja ya. Oke, ini dia inner monitornya. Kita buka aja di sini, taruh di sini. Oke, ini adalah Keyvine Lorik. Penampakannya bling-bling seperti ini ya. Di sini kelihatannya berbahan metal ini bagian faceplate-nya. Yes, betul. Tapi di bagian sininya kelihatannya bukan metal alias plastik ya di bagian housing-nya, tapi bagian faceplate-nya ini metal. Bentuknya cukup menarik di sini ya, nggak terlalu neko-neko bentuknya ya. Mirip seperti perisai gitu ya kalau saya gambarkan, dengan kabel yang cukup lentur dan juga menarik secara warnanya di sini ya. Oke, kita buka aja. Dan sudah ada air tips terpasang di inner monitor satu ini. Jadi enak banget harusnya. Dimainkan nanti seperti apa, kita akan bahas di video review terpisah tentunya. Kita lanjut barang selanjutnya ya. Next kita punya Tang Jim Space 2. Ini merupakan penerus dari Tang Jim Space maybe ya. Lalu ada varian yang Pro. Ini di bawahnya Pro yaitu Space 2 yang masih menggunakan CS 43131 yang menurut saya masih cukup proper lah sebenarnya ya. Dan di sini non-linear volume control ya. Di sini juga ada 10 band precision DSP tuning di sini ya. Dan ini adalah spesifikasinya. Kalau kalian mau lihat bisa pause aja di sini. Saya lanjut ya di sini ya. Kita tadi terlalu barbar jadi robek dikit ya, kena cutter. Tapi ya hanya box aja ya. Harusnya isi dalamnya masih aman sih. Kita langsung aja karena terlalu bersemangat hari ini unboxing barang yang cakep-cakep ya di sini ya. Bam. Oke. Kalau Space ini bebas dari waifu kelihatannya. Tapi kita lihat aja apakah ada bonus-bonus dari Asano Tans ya. Oke, tidak ada di sini ya. Lalu ini manual. Sudah, that's it ya.
Tangjim Information and Accessories. Tidak ada apa-apa di sini. Di sini untuk manual booknya ada beberapa bahasa di sini ya. Dan ini adalah dongle-nya. Tapi sebelumnya kita lihat sini isinya apa ini. Oke. Di sini ada adapter C ke A ya. Lalu di sini USB-C to C-nya. Yang menurut saya secara panjang agak sedikit kurang panjang ya. Kalau secara panjang dibandingkan dongle-dongle lainnya, agak lebih pendek aja. Sebentar, saya kasih perbandingan. Ini kalau dengan Dunu ya. Jadi kalau dengan Dunu, nah kalian bisa bandingkan sendiri. Dia agak lebih pendek untuk kabelnya ya. Mungkin kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini. Kabel Dunu lebih panjang dibandingkan kabel dari Tangjim Space ini. Jadi itu gambaran untuk kalian kalau memang dia agak pendek sih untuk kabelnya. Lalu kita langsung lihat aja ke main course-nya, yaitu adalah dongle-nya sendiri. Bentuknya seperti ini, gradient menggunakan warna biru dan putih ya di bagian sini ya. Bentuknya cukup menarik di sini ya. Tombolnya tactile juga di sini, ada port 44 dan 35 dan ada exhibition case-nya di bagian sini juga. Jadi kita bisa melihat bagian dalamnya juga di sini. Oke, good ya. Warnanya cakep, gradient seperti ini. Itu aja untuk Space 2 ini. Kita langsung lihat barang terakhir, tidak lain tidak bukan adalah OLA 2. Oke, 2 dengan gambar Asano Tange yang terpampang nyata di bagian depan. Memainkan piano maybe ya, karena di bagian belakangnya ada grand piano dengan baju berwarna hitam seperti ini. Di sini hybrid driver, ada peningkatan. Kalau misalnya OLA, kalau nggak salah itu cuma single dynamic driver. Di sini hybrid driver, kemungkinan balance armature, dan di MT5 untuk dynamic drivernya. Oke, kita langsung buka aja. Tapi sebelumnya kalian bisa lihat di sini ya. Untuk grafnya dan juga ada speknya di bagian sini untuk bahasa Inggris ya. Kalian bisa cek aja. Dan ini adalah OLA 3,5 mm. Kita penasaran juga seperti apa. Kita langsung buka aja. Oke, ini OLA ya. Bam. Kita mau lihat bagian dalamnya dulu. Dapat apa saja ini. Oke, di sini dikasih air tips ya. 3 pasang, total 6 pasang, nggak pelit. Di sini QR code, di sini quick guide, di sini manual book, di sini ada pouch ya. Nice. Selalu diberikan pouch untuk inner monitor Tangjim yang paling budget sekalipun. Oke, ini adalah OLA 2-nya. Dan ini adalah cable-nya. Kita buka cable-nya dulu ya. Oke, jujur li kalau dari cable sendiri menurut saya Lorik masih lebih ganteng ya dibandingkan OLA 2 ini. Tapi kabelnya not bad lah. Dan kita akan langsung pasangkan aja dengan inner monitornya seperti apa ya. Ini adalah inner monitornya, OLA. Bentuknya masih rada-rada mirip-mirip lah. Seperti OLA yang pertama ya. Oke, ini adalah bentuknya. Menurut saya lebih kecil ya bentuknya dibandingkan OLA yang pertama ya. Oke, di sini bagiannya aluminium, di bagian dalamnya masih plastik ya kelihatannya ya. Kita langsung pasang cable aja, kita lihat bentuknya setelah dipasangkan cable dan juga air tips. Oke, berikut adalah penampakan dari OLA 2 setelah dipasangkan air tips ya. Seperti ini bentuknya. Dia rada-rada miring sedikit untuk nozzle-nya biar masuk ke kuping lebih enak, dan juga ini adalah kabel dual pin-nya dari OLA 2 ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai tampilan dari OLA 2 ini? Rating 1 sampai 10, kalian kasih nilai berapa? Bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, sekian dulu untuk unboxing ketiga barang ya, OLA 2, lalu ada Space 2 dan juga ada Keyvine Lorik untuk video kali ini. Oke, mungkin sekian dulu. Kalau kalian ada pertanyaan seputar ketiga barang ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Saya akan berusaha untuk jawab juga. Kalau kalian mau yang mana dulu untuk saya review, bisa tulis juga di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu. Saya Sebastian dari Sounding, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.